Dia katakan, dia memberikan suatu persembahan. Saudara bisa bayangkan anaknya Ayub berapa? Berapa? 10. Oke, anaknya Ayub itu 10. Dan setiap anak Ayub memberikan persembahan. 10 persembahan Ayub sediakan. Bukan pelayan-pelayannya yang menyediakan, tetapi Ayub sendiri yang menyediakan. Kita sebagai laki-laki, kita harus bisa menjadi imam. Untuk kita pagi hari datang di hadapan Tuhan, kita doakan untuk anak-anak kita. Setiap kali suatu kebiasaan yang baik di dalam keluarga kami. Setiap pagi, selain saya bangun, saya berdoa untuk anak-anak. Sebelum sekolah, we bless them. Karena kita belajar untuk memberkati akan anak-anak kita. Doakan untuk sekolah, hikmat, kepandaian, perlindungan daripada Tuhan. Kita doakan akan anak-anak kita. Jangan, biarin mama aja lah, mama kan yang lebih rohani. No. Kita dipanggil laki-laki untuk menjadi imam di dalam rumah tangga. Ada amin saudara. Tuhan ingin untuk kita menjadi laki-laki yang sejati. Yang kedua, saya ingin cepat. Yang kedua, laki-laki yang sejati adalah pusat kepemimpinan daripada keluarga. Tadi saya sudah sedikit singgung. Di dalam Ayub pasal yang ke-29 ayat yang ke-5b dikatakan bahwa anak-anakku ada di sekelilingku. Anak-anakku ada di sekelilingku. Yes, rumah tangga banyak dikelola oleh istri. Tetapi firman Tuhan banyak mengajarkan di dalam Mazmur 129 ayat yang ketiga juga mengajarkan kepada kita bahwa dia seperti apa? Dikatakan anak-anak kita ini seperti pohon zaitun, tunas pohon zaitun. Mereka ada di sekeliling daripada mejaku dikatakan. Mereka ada di sekeliling mejaku. Berarti ada sesuatu pengajaran, ada sesuatu pembentukan, ada sesuatu kepemimpinan daripada siapa? Daripada laki-laki. Daripada laki-laki. Firman Tuhan katakan di sini bahwa Ayub di dalam pasal yang kelima tadi katakan, anak-anakku ada di sekelilingku. Seringkali kenapa tidak terjadi akan anak-anak tidak takut ya kepada orang tua. Saya beberapa minggu yang lalu saya mengajarkan ya bahwa bukan berarti anak-anak ini ya yang seperti ilustrasi yang saya bawakan orang tua daripada istri saya mengatakan ya, jangan pernah kurang ajar sama mama. Kalau kurang ajar sama papa, boleh. Maksudnya itu secara ekstrim. Maksudnya ya, dengan kaum lemah, kamu jangan kurang ajar. Kalau berani, ya sama papa. Dia katakan demikian, secara tidak langsung. Ya. Nah, di dalam hal ini, ya, di dalam hal ini kita perlu untuk mengerti. Kenapa seringkali anak itu liar? Karena apa? Karena tidak ada fungsi father yang ditakutin di dalam rumah tangga. Karena bagaimanapun juga mungkin anak-anak melihat bahwa wanita sebagai kaum lemah mungkin bisa diabaikan dan lain sebagainya. Maka itu perlu adanya sesuatu fungsi daripada ayah ada. Ya, orang yang ditakutin ada terjadi di dalam rumah tangga. Di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Laki-laki yang sejati akan mendidik akan anak-anaknya. Akan mendidik, akan mengajar, ada di dalam meja yang dia punyai. Sesuatu pembentukan ada di dalam kehidupan daripada laki-laki yang sejati untuk anak-anak mereka. Laki-laki yang sejati, ya, di dalam Mazmur tadi saya sudah singgung bahwa dia akan menjadikan anak-anaknya yaitu tunas-tunas zaitun. Tunas-tunas zaitun, apa itu zaitun? Zaitun adalah sesuatu buah yang sangat berkhasiat, sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Minyak zaitun, buah zaitun, pohon zaitun, semuanya ini adalah menjadi berkat daripada yang dapat dinikmati oleh banyak orang.
tugas daripada kita sebagai ayah untuk kita bisa memberikan sesuatu tuntunan untuk anak-anak kita bisa menjadi tunas yang baik, untuk menjadi tunas yang baik. Laki-laki yang sejati, seperti dikatakan, anak-anak ada di sekelilingnya. Laki-laki yang sejati tidak pulang pada saat kalau anak-anaknya sudah tidur. Justru pulang anak-anaknya waktu masih melek. Supaya apa? Supaya mereka ada di sekeliling kita. Supaya mereka dekat dengan kita. Supaya kita bisa memberikan pembentukan dengan kita. Sangat parah sekali kalau ada orang tua yang mungkin pulang awal, tetapi justru anak-anak dianggap sebagai hal yang membuat ayah pusing, membuat ayah capai. Mungkin anak-anak yang dipikirkan justru disingkirkan dari sekitarnya dan mungkin memikirkan bahwa anak ini ya membuat atau sangat mengganggu akan dirinya. Kalau kita belajar akan firman Tuhan, justru kita tahu bahwa anak-anak adalah apa? Berkat. Anak-anak adalah upah. Anak-anak adalah karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka itu jangan singkirkan mereka sebagai orang yang merepotkan saudara. Jangan singkirkan mereka sebagai orang yang membuat saudara pusing. Tetapi justru bawa mereka dekat dengan kehidupan saudara. Kita tidak boleh selfish. Anak-anak harus ada di sekitar daripada kehidupan kita. Secara cepat ayat yang hal yang ketiga, kalau saudara boleh tuliskan. Laki-laki sejati akan menerima respect ataupun hormat. Laki-laki sejati tidak pernah meminta akan hormat. Laki-laki yang sejati tidak pernah akan meminta hormat, tetapi laki-laki yang sejati akan membuat orang lain memberi hormat. Tidak perlu untuk kita meminta hormat. Tetapi laki-laki yang sejati akan dihormatin tanpa meminta. Ya, karena apa? Karena sikap, tindakan, bicaranya, karakternya akan menciptakan akan hormat yang akan diterima di dalam kehidupannya.